Perkenalkan, nama saya Kolbiatus Sipa. Di sini saya akan membacakan materi tentang konsep hak dan kewajiban asasi manusia. Hak asasi manusia adalah hak dasar yang melekat pada manusia sebagai hadiah dari Tuhan. Sedangkan hak dan kewajiban warga negara adalah pemberian dari negara. Kedua konsep tersebut termasuk dalam amandemen kedua UUD 1945 dan bahkan tidak dapat dipisahkan satu sama lain karena keduanya memiliki hubungan dekat. Konsep kewajiban asasi manusia. Kewajiban asasi manusia merujuk pada tanggung jawab moral, hukum, dan etika yang melekat pada setiap individu sebagai manusia. Konsep hak asasi manusia. Hak yang dianugerahkan oleh Tuhan Yang Maha Esa kepada setiap individu di bumi. Setiap orang wajib menjaga, melindungi, serta menghormati haknya setiap orang. Contoh kewajiban hak asasi manusia yaitu wajib menghormati hak asasi manusia orang lain. Pasal 28J ayat 1 mengatakan, setiap orang wajib menghormati hak asasi manusia orang lain, wajib ikut serta dalam usaha pertahanan dan keamanan negara. Pasal 30 ayat 1 UUD 1945. Sekian itu saja. Perkenalkan, nama saya Citra Bebrahyuni. Saya dari kelompok 1 ingin menjelaskan substansi hak dan kewajiban asasi manusia dalam Pancasila. Nilai-nilai Pancasila dapat dikategorikan menjadi 3, yaitu nilai dasar, nilai instrumental, dan nilai praksis. Ketiga kategori nilai Pancasila tersebut mengandung jaminan atas hak asasi manusia, sebagaimana dipaparkan berikut ini. 1. Hak dan kewajiban asasi manusia dalam nilai dasar Pancasila. Nilai dasar berkaitan dengan hakikat kelima sila Pancasila, yaitu nilai ketuhanan yang Maha Esa, nilai kemanusiaan yang adil dan beradab, nilai persatuan Indonesia, nilai kerakyatan yang dipimpin oleh hikmat kebijaksanaan dalam permusyawaratan perwakilan, dan nilai keadilan sosial bagi seluruh rakyat Indonesia. Nilai-nilai dasar tersebut bersifat universal, sehingga di dalamnya terkandung cita-cita, tujuan, serta nilai-nilai yang baik dan benar. Nilai dasar ini bersifat tetap dan melekat pada kelangsungan hidup negara. Yang kedua, hak dan kewajiban asasi manusia dalam nilai instrumental Pancasila. Nilai instrumental merupakan penjabaran dari nilai-nilai dasar Pancasila. Nilai instrumental sifatnya lebih khusus dibandingkan dengan nilai dasar. Dengan kata lain, nilai instrumental merupakan pedoman dan pelaksanaan kelima sila Pancasila. Perwujudan nilai instrumental pada umumnya berbentuk ketentuan-ketentuan konstitusional mulai dari Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia tahun 1945 sampai dengan peraturan daerah. Hak dan kewajiban asasi manusia juga dijamin dan diatur oleh nilai-nilai instrumental Pancasila. 3. Hak dan kewajiban asasi manusia dalam nilai praksis sila-sila Pancasila. Nilai praksis merupakan realisasi nilai-nilai instrumental suatu pengalaman dalam kehidupan sehari-hari. Nilai praksis Pancasila senantiasa berkembang dan selalu dapat dilakukan perubahan dan perbaikan sesuai perkembangan zaman dan aspirasi masyarakat. Hal tersebut dikarenakan Pancasila merupakan ideologi yang terbuka. Hak asasi manusia dalam nilai praksis Pancasila dapat terwujud apabila nilai-nilai dasar dan instrumental Pancasila itu sendiri dapat dilaksanakan dalam kehidupan sehari-hari oleh seluruh warga negara. Hal tersebut dapat diwujudkan apabila setiap warga negara menunjukkan sikap positif dalam kehidupan sehari-hari. Sekian dari saya. Saya Dian Fitri Aryani. Di sini saya akan membahas materi selanjutnya, yaitu berkenaan dengan kasus pelanggaran hak asasi manusia. Yang pertama adalah penyebab terjadinya pelanggaran hak asasi manusia. Dalam kehidupan sehari-hari, kalian sudah sering mendengar ataupun melihat peristiwa-peristiwa seperti pembunuhan, perampokan, penculikan, penyiksaan, ataupun hal lain sebagainya.
Mungkin juga kalian sudah pernah melihat ataupun mendengar seorang pembantu rumah tangga yang dicaci maki oleh majikannya karena membuat suatu kesalahan. Itu semua merupakan bentuk dari pelanggaran hak asasi manusia. Setiap manusia pasti mempunyai hak asasi, yang mana hak asasi manusia dibatasi oleh hak asasi manusia lainnya. Dengan demikian, tidak ada satupun manusia yang diperbolehkan untuk melanggar hak orang lain. Namun, manusia sering melabrak hak asasi sesamanya dengan alasan yang tidak jelas. Pelanggaran HAM disebabkan oleh beberapa faktor. Yang pertama adalah faktor internal, yaitu dorongan untuk melakukan pelanggaran HAM yang berasal dari diri pelaku pelanggar HAM. Di antaranya sebagai berikut. Yang pertama adalah sikap egois dan terlalu mementingkan dirinya sendiri. Sikap ini akan menyebabkan seseorang untuk selalu menuntut haknya, sementara kewajibannya sering diabaikan. Yang kedua adalah rendahnya kesadaran HAM. Yang ketiga adalah sikap tidak toleran. Sikap ini akan menyebabkan munculnya saling tidak menghargai dan tidak menghormati atas kedudukan atau keberadaan orang lain. Sikap ini pada akhirnya akan mendorong orang untuk melakukan diskriminasi kepada orang lain. Selanjutnya yaitu faktor eksternal. Faktor eksternal yaitu faktor-faktor di luar diri manusia yang mendorong seseorang atau kelompok orang melakukan pelanggaran HAM. Di antaranya sebagai berikut. 1. Penyalahgunaan kekuasaan. Salah satu contohnya adalah kekuasaan di dalam perusahaan. Pengusaha yang tidak memperdulikan hak-hak buruhnya jelas melanggar hak asasi manusia. Oleh karena itu, setiap penyalahgunaan kekuasaan mendorong timbulnya pelanggaran HAM. Yang kedua, ketidaktegasan aparat penegak hukum. Yang ketiga adalah penyalahgunaan teknologi. Yang keempat, kesenjangan sosial dan ekonomi yang tinggi. Mungkin itu saja materi yang dapat saya sampaikan. Saya Nisa Nurul Jannah. Saya di sini akan membacakan beberapa materi tentang pengertian upaya penegakan HAM, tujuan HAM, fungsi HAM. Upaya penegakan HAM adalah seluruh tindakan yang dilakukan dengan tujuan membuat HAM makin dihormati dan diakui oleh masyarakat dan pemerintah. Tujuan HAM yaitu melindungi individu dari kesewenang-wenangan yang dilakukan oleh pihak manapun. Kedua, menumbuhkan semangat saling menghargai antar manusia. Ketiga, memberi batasan yang jelas agar hak-hak orang lain tidak dilanggar. Dan fungsi HAM atau hak asasi manusia yaitu agar setiap individu dapat merasa aman dan terjamin hak-haknya sebagai manusia yang bebas dan merdeka. Oleh karena itu, untuk menegakkan nilai-nilai hak asasi manusia dibentuk berbagai lembaga atau organisasi yang menjaga dan menegakkan stabilitas HAM. Sekian dari saya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.